Kecil loro telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ulangi ya, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Iya, alhamdulillah ya. Yang tidak berangkat siapa ya hari ini ya? Berangkat semua. Berangkat semua ya, alhamdulillah. Sehat semuanya? Oh iya, tadi udah tanya ya. Iya, karena saking semangatnya ya. Jadi di sini kita kemarin kita sudah belajar mengenai materi tentang minuman keras dan juga judi ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana masa awal dari dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Nah, kita juga harus tahu bagaimana awal mula masuknya Islam di Jazirah Arab. Nah, sebelum itu coba di sini Ibu ingin meminta kepada anak-anak semua untuk membentuk kelompok. Untuk kelompok terdiri dari 2 orang. Silahkan memilih kelompoknya. Ayo, Mbak Isna sama Mbak Fia, yuk membentuk kelompok yuk. Ya, membentuk kelompok. Nah, nih ya, buatlah kelompok masing-masing 2 anak. Nanti jawablah pertanyaan dan didiskusikan nanti. Silahkan ditulis di selembar kertas ya. Nah, iya nih. Nah, pertanyaannya ini nanti ada gambar di LKS kalian masing-masing ya. Bawa LKS enggak Mbak Isna? Bawa ya. Mbak Fia bawa enggak? Nah, nanti coba ini sambil diperhatikan ya. Sambil diperhatikan. Nanti sambil disimak LKS-nya. Pertanyaannya yang pertama, nanti dikasih waktu 2 menit ya untuk menjawab. Pertanyaannya yang pertama, coba sambil diperhatikan ya untuk didiskusikan. Apakah yang sedang dilakukan oleh seseorang yang ada di depan patung pada gambar di atas? Nah, ini ya. Yang kedua, apakah kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya dakwah Nabi Muhammad SAW? Yang ketiga, siapakah yang disembah dan dimintai pertolongan oleh orang Arab sebelum Islam diajarkan? Sambil didiskusikan ya. Yang selanjutnya, apakah yang sedang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada ilustrasi gambar? Nah, yang terakhir, menurut kalian siapakah yang wajib disembah dan dimintai pertolongan serta perlindungan ya? Ya, silakan didiskusikan dengan temannya. Ya, waktunya tinggal 1 menit. Ya, 10 detik lagi, yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, coba ya, dari perwakilan kelompok. Nah, tadi masing-masing kelompok ya, ada yang mewakilkan untuk mempresentasikan. Coba salah satu, yuk dibaca. Siapa? Dari kelompok pertama, Mbak Fia atau Mbak Isna? Ya, Mbak Isna, yuk coba dibaca saja, nggak apa-apa. Ya, jawaban sama pertanyaannya coba. Yang 1. Apakah yang sedang dilakukan oleh seseorang yang ada di depan patung pada gambar di atas? Jawabannya sedang menyembah berhala. Ya, ini ya. Jadi yang dilakukan pada gambar di depan patung ini sedang menyembah berhala ya. Yang kedua, Mbak. Apakah kepercayaan masyarakat Arab sebelum adanya dakwah Nabi Muhammad SAW? Jawabannya menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Terus selanjutnya, Siapakah yang disembah dan dimintai pertolongan oleh orang Arab sebelum Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Jawabannya berhala. ya. Nomor 4. Apakah yang sedang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada ilustrasi gambar? Jawabannya sedang berdakwah kepada masyarakat Arab. Nah, ini ya sedang berdakwah ya. Yuk selanjutnya yang terakhir. Nomor 5.
siapakah yang wajib disembah dan dimintai pertolongan serta perlindungan? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali ya. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan ya? Ya, tidak ada. Ya. Nah, di sini dari hasil diskusi teman-teman semuanya, jadi kaitannya dengan materi kita hari ini adalah bahwa awal dakwah Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad saat sebelum adanya Islam datang itu merasa galau ya, bahasa sekarang itu merasa galau. Jadi Nabi Muhammad itu menyepi atau berkholwat di Gua Hiro pada malam tanggal 17 Ramadan. Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu yang pertama atau berkholwat ya. Nah, di sini melalui malaikat Jibril pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 turun wahyu yang pertama dan dinobatkan sebagai nabi ya. Lalu pada hal ini nabi itu Nabi Muhammad turun wahyu yang kedua, menerima wahyu yang kedua itu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, yaitu perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada tetangga yang terdekat. Itu namanya as-sabiqunal awwalun atau golongan orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua ada pada tahun keempat kenabian, Nabi Muhammad itu diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan pada surat Al-Hijr ayat 94. Nah, di sini Nabi Muhammad mulai berdakwah dengan mengajak kaum sekitar atau kaum Quraisy untuk masuk Islam. Nah, di sini ada beberapa kaum kafir yang menolak ajaran Nabi Muhammad, yaitu karena alasannya itu apa? Pertama, ada persaingan merebut kekuasaan, terus ada hilangnya kasta karena kaum kafir Quraisy itu sangat menjunjung tinggi adanya kasta. Yang selanjutnya ada hilangnya perdagangan patung karena dilarang menyembah berhala. Ya, dari materi tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semuanya perwakilan kelompok? Tidak, insya Allah sudah paham ya. Kalau misalkan dari saya mungkin kata-katanya kurang jelas, nanti bisa ditanyakan juga ya. Nah, yang dapat kita simpulkan dari hasil diskusi kita kali ini yaitu bahwa perjuangan Nabi Muhammad dari sebelum Islam datang itu Nabi Muhammad juga menerima wahyu yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan juga dakwah secara terang-terangan surat Al-Hijr ayat 97. Nah, dari saya mungkin cukup sekian. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertemuan yang besok akan melanjutkan materi tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas, nanti bisa untuk dikerjakan kelompok dengan teman-temannya. Ini bisa dikerjakan kelompok ya dengan teman-temannya, nanti bisa dikumpulkan kerjasama diskusi besok, pertemuan besok dikumpulkan. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.